Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Rania Talariski dengan NIM 12011833899 dari kelas TI 4207 akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri. Berikut merupakan soal nomor 1 dengan materi One Way ANOVA. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel di samping. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Berikut merupakan pembahasan soal nomor 1, yaitu langkah pertama menentukan H0, yaitu rata-rata keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah sama. Lalu langkah kedua yaitu H1, rata-rata keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah berbeda. Lalu langkah ketiga statistik uji, yaitu dengan F sama dengan MSK dibagi dengan MSE atau sama dengan SSK dibagi K dikurang 1 dibagi lagi dengan SSE dibagi K dikali N kecil dikurang 1. Pertama menghitung nilai SST, yaitu penjumlahan dari nilai baris ke I dan kolom ke J dikuadratkan dikurang nilai total dibagi dengan N besar, yaitu jumlah datanya, lalu dikuadratkan. SST didapatkan yaitu 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat ditambah 27,8 kuadrat ditambah 38,3 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 41,3 kuadrat ditambah 29,9 kuadrat ditambah 39,5 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 37,3 kuadrat ditambah 10,8 kuadrat ditambah 32,5 kuadrat ditambah 15,8 kuadrat dikurang dengan total nilainya yaitu 518,2 kuadrat dibagi dengan 15 total datanya. Didapatkan hasilnya yaitu 1925,557. Lalu menghitung nilai SSK yaitu dengan rumus penjumlahan dari nilai di setiap kolomnya dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah data di setiap kolomnya dikurang dengan nilai total dibagi dengan total datanya lalu dikuadratkan. Didapatkan SSK yaitu 191,5 kuadrat ditambah 191,3 kuadrat ditambah 135,4 kuadrat dibagi dengan 5 yaitu jumlah datanya di setiap kolom, kemudian dikurang 518,2 kuadrat dibagi 15 yaitu didapatkan hasil 418,1373. Kemudian menghitung nilai SSE yaitu SST dikurang dengan SSK yaitu 1925,557 dikurang 418,1373 sama dengan 1507,42. Didapatkan tabel ANOVA dari perhitungan tadi, yaitu jumlah kuadrat dari SSK, SSE, dan SST. Kemudian derajat bebas yaitu K diketahui 2 yaitu dari 3 jenis perusahaan. K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian dari SSE derajat bebasnya yaitu K dikali N kecil dikurang 1 didapatkan hasil 12. Kemudian untuk SSE K dikali N kecil dikurang 1 didapatkan hasil 14. N kecil yaitu 5. Kemudian rataan kuadrat yaitu pertama menghitung MSK yaitu MSK sama dengan SSK dibagi K dikurang 1 yaitu didapatkan hasil 209,0687. Kemudian menghitung nilai MSE yaitu SSE dibagi K dikali N kecil dikurang 1 didapatkan hasilnya yaitu 125,6183. Kemudian menghitung F-nya yaitu dengan rumus SSK dibagi K dikurang 1 dibagi SSE dibagi K dikali N kecil dikurang 1 yaitu
Jadi ratan kuadrat ini yaitu 209,0687 dibagi 125,6183 mendapatkan hasil 1,6643 atau 1,67. Kemudian langkah keempat, menghitung daerah kritis dan kriteria uji, yaitu pada taraf nyata atau alfa dari nilai F-tabel, alfa diketahui 0,05. Kemudian V1 didapatkan 2 dari derajat bebasnya, kemudian V2 yaitu 12. Kemudian menghitung nilai F-tabel yaitu tabel dari tabel F yaitu di alfa 0,05 dengan V 2 dan 12 didapatkan yaitu 3,89. Kemudian di kriteria uji, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,89. Tidak tolak H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel atau 3,89. Kelima yaitu kesimpulan, ternyata F sama dengan 1,67 lebih kecil dari F tabel yaitu 3,89 sehingga H0 tidak ditolak atau H1 diterima. Maksudnya sehingga H0 tidak ditolak maka terima H0 atau terima H0. Berdasarkan sampel pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan per karyawan dari 3 perusahaan adalah sama. Sekian dari hasil pengerjaan soal nomor 1 yaitu pada materi One Way ANOVA.